Kalau aku bisa bantu nyalakan arang, bolehkah tu minta bébé rabat Juju? Dasar anak nak mau nipu aku ya? Perhatikan baik-baik. Bémen Dunji, Gigi Ruelling, Niala. Wah, Lin Fei, kali ini kau akan menghadapi, anggap saja pencuri celana dalam yang mesum. Semoga berhasil. Mobil tadi, apakah terbang? Apakah itu maju kekal? Ibu, kau melahirkan. Kau tahu anakmu mesum? aku juga tidak tahu. Bertapa Selama Seratustin. Hari ini aku pasti akan naik ke surga dewa. Lin Fei. Xiao Chuan adalah adik kandungmu. Berani sekali kau melakukan ini. Mendorongnya jatuh tangga? Dulu kami membawamu dari panti asuhan, tapi tak disangka kau malah sombong. Sebagai anak kandung keluarga Lin, selalu menyakiti Xiao Chuan. Bahkan semakin menjadi, mau membunuhnya? Sejahat ini hatimu? Orang seperti tidak layak jadi saudara kami. Bukankah tadi aku sedang melewati tribulasi? Ini tempat apa? Apa ini surga dewa? Ini perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Mulai saat ini, kau tak boleh lagi masuk keluarga Lin. Sebagai ganti rugi, kartu ini berisi 5 juta. Senjata gelap. Aku ini pendiri sekte dewa. Sans j'attaquer Silbegini. Mau melukaiku? Lin Fei, ku dengar baik-baik. Meski kau robek kartu bat, tetap percuma. Orang jahat sepertimu, kami tak akan mengakuimu sebagai adik. Dik, kulihat aura muram di dahimu. Energi dan darahmu lemah. Istirahat yang cukup. Jangan sampai meninggal mendadak. Berani-beraninya kau mengutukku. Kurang ajar. Kakak kenapa? Jantungku agak tak enak. Apa ku bilang tadi? Hati-hati meninggal mendadak. Kalian. Suami selingkuh saat hamil, perusahaan direbut, adik palsu, bunuh diri karena depresi, sungguh menyedihkan. Apa katamu? Kakak tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Apa yang kami dengar tadi? Suara hati Lin Fei? Lin Fei. Kau dorong Xiao Chuan. Jatuh tangga saja belum cukup, kini kau ingin kakak mati? Kau masih manusia? Sungguh tak mengerti bagaimana tes DNA ini dilakukan. Keluarga Lin mana mungkin punya orang sejahat kau. Wadu. Bintang film muda, Diracuni adik palsu. dijual ke pria tua. Difoto untuk pemerasan, hancur reputasinya. Hai, lebih parah dari kakak. APA. Kau. Lin Fei. Cepat minta maaf pada Xiao Chuan. Karena ulahmu, Xiao Chuan, lihat keadaanmu sekarang. Hei, Sensei, sudahlah. Aku yakin, Fei Ge tidak sengaja melakukannya. Kosakiti Xiao Xuan Beijing. Dia malah membelamu. Sebagai kakak, tidak ada penyesalan sama sekali. Dia jatuh sendiri. Apa hubungannya denganku? Lin Fei. Apapun alasan, kau dorong Xiao Chuan jatuh tangga. Fakta yang tak terbantahkan. Bagaimanapun. Keluarga Lin tak bisa lagi menahanmu. Pergilah. Ha, Jangan. tidak boleh, jangan usir kakak.
Kasih kesempatan lagi, aku yakin dia akan berubah. Xiao Xuan. Koter lalu Bekati. Nanti kau dirugikan. Asal kita keluarga, hidup rukun, aku rela berkorban, sedikit pun. Xiao Chuan, kau adik terbaik kami. Lin Fei, atas nama Xiao Chuan, kami beri kesempatan lagi. Cepat berterima kasih padanya. Aku. Kenapa harus berterima kasih? Ko. Sudahlah, lupakan saja. Fei Ji, aku tahu, kau masih kesal padaku, tapi aku sungguh ingin berbaik denganmu. Ngomong-ngomong, kau belum makannya? Kuparutkan apel untuk... Aduh, pura-pura kasih apel. Tapi sans buni. Lukai diri sendiri. Cara licik begini. Singumet Malucan. Tidak mungkin. Xiao Xuan Bekati. Tak mungkin lakukan hal hina seperti ini. Pasti dia yang fitnah. Fei Ji, Ayo. Fei Ji, kau. Ternyata dia benar. benar saja seperti yang Lin Fei katakan. Bagaimana mungkin ini? Tidak. Ini bukan salah Kak Fei. Aku tadi tidak pegang dengan baik. Bazabazi. Bukan salahmu, masih mau menyalahkanku? Kak Fei, maksudmu apa ini? Aku sungguh-sungguh ingin berbaikan denganmu. Sudahlah, Kukep. Simpanlah sikap sok suci itu. Aku sampai mau muntah. Kakak, kalian berdua. Bawa Xiao Chuan ke bawah dulu untuk obati lukanya. Baik. Selama bertahun-tahun ini, selalu kupikir Xiao Chuan menjadi korban perundungan Lin Fei. Tapi hari ini, semua yang dulu kulihat belum tentu benar. Kau, ganti baju, dan ikut aku. Hah? Aku dengan adik kedua dan ketiga, bisa mendengar pikirannya. Aku harus cari tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Juga semua yang pernah dia katakan. Benar atau tidak, harus kuselidiki tuntas. Kau tunggu di sini saja. Aku ke parkiran. Ambil mobil. Oh. Wah, inikah dunia dewa setelah terbang ke langit? Sungguh sangat megah. La part c'est Kali. Ah. Wangi sekali. Bang. Berry dituzuk. Siap, total Rp40. Scan ya. Scan. Mau scan apa? Scan di sini. Oh. Aduh. Kau ngapain? Bukannya suruh scan, aku pakai tangan bersihkan. Maksudku scan pakai HP, dasar gila. Ganti barangku. HP. Bang, tusukanku sudah siap, sudah lama nunggu. Cepat dong, bikin rugi. Maaf ya, Ini, arangnya habis. Nyalakan, tidak bisa menyala. Sebentar ya, aku beli arang dulu. Loh, ini mau nunggu sampai kapan? Aku tidak mau lagi. Kembalikan uangku. Uang kembali pun tidak mau. Kembalikan. Bang. Kalau aku bisa bantu nyalakan arang. Boleka Kuminta Bebera Patuzuk. Dasar anak mau nipu aku ya? Perhatikan baik-baik. Bemen Dunji. Gigi Ruelling. Nyala. Wah, ini keren. Ya ampun. Kau tukang sulap ya? Tak kusangka anak muda, sehebat itu. Percepat, ayahku sudah tidak bisa bertahan. Hei, Bos, kemarin sudah janji sama aku. Gak masalah, mau makan berapapun, silakan makan. Haha. Siap. Ini makanan dari dunia dewa, enak banget ya.
cepat minggir. Aduh, bisa gitu. Kenapa berhenti? Direktur Jiang, ada orang menghadang di depan. Bahkan lebih cepat dari tunggangan Burin Tema Garuda. yang terbang cepat ini. Inika. Kendaraan surgawi, benar-benar luar biasa. Ah, Ayahku sakit parah. Harus segera ke rumah sakit. Cepat minggir. Hiss. Nona. Ayahmu tinggal 1 menit lagi akan meninggal. Takkan sampai di rumah sakit. Begini saja. Aku obati ayahmu. Sebagai imbalan, berikan kendaraan ini padaku. Desa orang gila. Pergi sana. Ha. Ku ini, bicara biasa saja. Ngapa mencaci? Penjaga, user dia. siap. Aduh. Berani main fisik? Director Jong, dia adik. Apa maksudmu ini? Adikmu? Tahukah kau, kalau bukan karena dia menghalangi, penyakit ayahku takkan terhambat. Kau, Maafkan Kak. Director Jong, adikku baru keluar RS. Dia masih belum waras. Akan kuajak dia pergi. Sudahlah. Pertemuan ini adalah takdir. Ini pil penyembuh ajaib. Berikan pada ayahmu. Penyakitnya akan sembuh. Apa katamu? Lin Fei, kenapa kau begini lagi? Cepat ikut aku. Maafkan kami, Direktur Jiang. Ayo pergi. Direktur Jiang, biarkan mereka pergi. Prioritas ayahku lebih penting. Abaikan mereka dulu. Jika nanti terjadi sesuatu pada ayahku, baru kita tuntut mereka. Direktur, bahaya, Pak Jiang tak bernapas. Apa? Nona, ayahmu tinggal 1 menit. Lagi akan tewas. Takkan sampai ke RS. Ayo. Bagaimana ini? Selesai. Dia benar. Jangan-jangan, Sudahlah, kita coba saja. Bodohnya aku. Percaya omongan orang gila. Keluarga Lin, kalian membunuh ayahku. Imam Ken, mulai sekarang, blokir keluarga Lin. Hancurkan bisnis mereka. siap. Ayo, akan kulakukan balas dendam. Ayo. Aduh, Lin Fei, tiba-tiba, kamu gila lagi? Keluarga Jiang orang terkaya di Jinghai. Kau tahu kalau bikin marah mereka, akibatnya bagaimana? Udah tahu. Tahu. Tapi, Kak, barang spiritualmu ini kelihatannya keren juga ya. Bisa kasih aku 1? Ana, kenapa sejak keluar RS, dia berubah total? Asal kau berhenti Yuzik, Xiao Chuan, berubah jadi baik. Nanti ultahmu, aku bisa pertimbangkan, beliin mobil hadiah. Serius? Sepaka. A. Demi-artefact. Terpaksa de K. Sipangila. Buat sementara. biar kulihat dia ngapain. Gila, si brengsek itu berulah lagi. Mau kabur dari rumah. Biar semua benci aku. Gimana ada orang hina begini? Xiao Chuan mau kabur. Gak mungkin kan? Katanya mau akur dengan Lin Fei. Xiao Fei, nanti masuk. Minta maaf ke Xiao Chuan. Denga. Kenapa aku harus minta maaf? Mau mobil sport atau enggak? Main à main. Aku tahan demi artefak. Xiao Xuan. Xiao Xuan Zhonggang Pergi. Aduh, Xiao Chuan Jiangang pergi. Ada apa ini? Kakak, akhirnya kau datang.
Xiao Chuan mau kabur. APA. Lin Fei benar lagi. Xiao Chuan, kau ngapain sih? Kakak, aku rasa lebih baik aku pergi dari sini. Soalnya, Fei Ge Saudara Kandamu, aku cuma orang luar, jangan sampai aku merusak hubungan kalian beradik. Xiao Chuan, ngawur kau. Di hati kami, sudah anggap kau, saudara kandung. YK. L'inféjar. Penuh dosa. Mana bisa banding sama kau? Kojongan Perji. TAPI. Semua yang kumiliki sekarang ini harusnya milik Fei Ge. Aku takut kalau tetap di sini, Fei Ge akan benci aku. Berani dia. Kami aja belum usir dia. Sudah baik, masa berani benci kau? Lin Fei. Cepat minta maaf, biar dia maafin. Sudahlah, jangan paksa Fei Ge. Lepaskan aku pergi. Xiao Chuan. Aduh, Xiao Chuan, kau ngapain sih? Ayah, ibu, bujak Xiao Chuan. Dia mau kabur karena Lin Fei. APA. Ayah, Ibu, terima kasih atas perhatian selama ini. Sudah 20 tahun dirawat, aku sangat bersyukur, tak mau lebih lagi. Kalian jaga diri, baik-baik ya. Aku pergi. Aduh Xiao Chuan, jangan pergi. Kau anak ibu, mau kemana? Dasar kau, APA kau, usik adikmu, cepat, minta maaf ke dia. Sekarang. Dia yang mau pergi. Apa hubungannya dengan aku? Bangsat, berani membantah, kenapa aku punya anak jahat seperti kamu, pakai hukuman keluarga. Ambil kambukku. Ya ampun. Anak 2HK, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aduh, anak 2HK, berani mengelak. Benar-benar, bikin aku mati. Papa. Sudah cukup. Fei, kamu tahu kondisi papa tidak baik, mau membuatnya mati marah. Baru puas? Orang tua ini sudah sepuh, masih pacaran online telanjang. Sekarang tubuhnya terkuras. Dis ça la con que à cul. Lucu sekali. APA. Pacaran online? Ayah berkencan online dan melakukan obrolan telanjang. Aduh, sakit, sakit, sakit. Dasar tua bangka, jelaskan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, sakit, sakit, sakit. Aduh. Istriku, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak bersalah. Anak nakal. Berani-beraninya kau memfitnah ayah. Kau ingin mati? Aku tidak mengatakan apa-apa. Fitna apa yang cul-à-cucan? Kenapa kau begitu emosi? Sayang sekali. Adik maniyang kokenal di internet. Sebenarnya adalah wanita gemuk seberat 100 kg. Palsu. Dia mengirimimu stocking bekas pakai. Dan kau menyimpannya seperti harta karun. Lucu sekali. Stocking bekas pakai? Tidak mungkin. Berani-beraninya kau bicara omong kosong di sini. Lihat saja, akan kuhajar kau sampai mati. Ayah, jangan emosi. Ge Fei, dia tidak sengaja. Sudah seperti ini, kau masih membelanya. Minggir. Hari ini, aku harus memberi pelajaran pada anak durhaka ini. Lin Fei, di rumah ini, akulah tuan muda yang sebenarnya. Sedangkan kau, tunggu saja sampai diusir dari rumah ini. Berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Acting yang sangat buruk. Hanya kalian para idiot ini yang akan tertipu. Anak ini sudah yakin kalian tidak akan membiarkannya pergi. Jadi koper ini kosong. Hanya pura-pura. Apa katamu? Koper itu kosong? Bagaimana mungkin kosong? Xiao Xuan Bucan auront ses pertitus. Aku tidak percaya. Ge Fei, kau, jangan menyudi tanpa bukti. Xiao Chuan, berikan koper itu pada kakak. Kakak, APA kau percaya padanya, tidak percaya padaku? Aku harus membela Xiao Chuan, membuktikan dia tidak bersalah. Xiao Chuan, dengarkan, berikan koper itu pada kakak. Kakak, itu akan membuat Ge Fei malu. Itu tidak baik. Berikan pada kakak. Ternyata benar-benar kosong. Perkataan Lin Fei terbukti lagi. Xiao Chuan ternyata benar-benar hanya pura-pura pergi untuk mendapatkan perhatian semua orang. Kapan dia? Menjadi begitu licik? Aku merasa, semua yang ada pada, semua kalian yang memberiku, aku tidak pantas membawanya pergi, jadi di dalam koper. Tidak ada APA.
Aduh. Anakku yang baik. Kenapa kau begitu pengertian? Chuan, jika kau pergi, Ibu akan sedih. dengarkan. Jangan pergi. Oke? Bu. Sebenarnya aku juga tidak tega meninggalkanmu, tidak tega meninggalkan rumah ini. Baik. Xiao Chuan adalah kakakmu? Maaf. Ayah tahu kau suka jam tangan. Kali ini, ayah sengaja dari luar negeri, membawakanmu sebuah jam tangan, sebagai kompensasi. Lihat, suka atau tidak. Wow, Richard Mill. Terima kasih, ayah. Tenang saja, nanti kalau aku sudah bisa cari uang, pasti akan kubahagiakan ayah ibu. Kamu memang anak yang berbakti. Enaka, Ibu juga membelikanmu hadiah. Ayo, naik ke atas dan lihat. ayo. Sini. Anak nakal, bisakah kamu nanti belajar lebih banyak dari adikmu? Mengertilah sedikit. Aku belajar darinya, belajar bagaimana dia menggadaikan hadiahmu. Untuk berjudi, lucu sekali. IQ-nya ini, pantas saja nanti dicabut tabung oksigennya. Apa? Kamu. Lin Fei, jangan mengarang cerita tentang adikmu. Aku sama sekali tidak bilang apa-apa. Apa yang aku karang? Apa karena aku akhir-akhir ini terlalu lelah bekerja, sampai berhalusinasi? Baik. Kalau berani nakal lagi pada adikmu, akan kuhabisi kau. Ayah, Kalian dengar tadi? Pikiran Lin Fei lagi-lagi terbukti. Kalau begitu, Xiao Chuan ternyata tidak sesederhana yang kami kira. Lalu sebelumnya, ramalan l'un fait que kita. jangan-jangan semuanya benar? Jangan buru-buru, masih terlalu cepat untuk menilai. Kita amati dulu beberapa waktu. Lihat perkembangannya. Baik. Xiao Xiong, Kamu sekarang sedang dalam masa pertumbuhan. makan yang banyak. Terima kasih, Bu. Halo, siapa ini? Ibu Lin, kami dari RS Jinghai. Hasil tes kehamilan ibu keluar. Selamat, Anda hamil. Janin sudah 4 minggu. Benarkah? Kinghan ada APA? Ayah, ibu, aku hamil. Ini. Wah, bagus sekali. Aduh senangnya. Aku segera bisa menggendong cucu. Baik. Kakak, cepat beritahu kabar baik pada kakak ipar. Pasti dia senang. 3 tahun program hamil akhirnya berhasil. Suamiku kalau tahu, pasti sangat bahagia. Tertawalah, tertawalah. Sebentar lagi kau takkan bisa tertawa. Apa kau bilang? Aku tidak bicara apa-apa. Sayang. Kamu. Tadi kamu dengar tidak? Kalian semua juga dengarkan? Jadi dulu aku tidak berhalusinasi, tapi memang dengar pikiran Lin Fei. Kalau urusan pacaran online Bapak, itu benar? Jelaskan baik-baik. Pacaran online itu benar atau tidak? Aduh sakit. Bu, ini salah paham semua. Bu, kita lagi makan. Bu, jangan begitu. Kenapa kali ini, setelah pulang dari rumah sakit, semuanya berubah? Sikap Siniwa, orang Lin Fei, juga jadi lebih baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak boleh. Tak bisa terus seperti ini, harus cari akal. Ketemu ide. Lin Fei, kali ini kau akan menghadapi, anggap saja pencuri celana dalam yang mesum. Siapa sih yang ngomongin gue di belakang? Biar gue hitung dulu. Xiao ya ini. Kok sampai sekarang belum pulang makan ya? Xiao ya ikut pertandingan tinju. Pulangnya agak malam. Bangsat.
L'inchuan si comprehini. Berani-beraninya nyolong celana dalam si Jie. Taruh di kamar gue, buat ngerjain gue. Gak tahu malu banget sih. Kalian ngapain melototin gue? Lin Fei, tadi bilang. Bikin grup keluarga baru yuk. SIG. Ada yang mau gue omongin sama kamu. 7 Anya ada masalah APA? Suara hati Lin Fei, ini beneran apa enggak sih? Hampir benar. Nggak mungkin. Gue nggak percaya. Xiao Xuan mana mungkin. Ngerjain hal keji kayak gini. Barusan gue lihat kayaknya Kak Fei Minai Linap masuk ke kamar kamu, nggak tahu mau ngapain. Dia berani-beraninya masuk kamar gue tanpa izin. Gak masuk akal. Aduh. Ziye. Ada APA? Aku. Celana dalamku hilang. APA. Ini. Jangan-jangan Kak Fei yang nyolong? Selain si brengsek itu. Nggak ada lagi yang lain. Dazar Bajangon. Dari dulu nggak boleh bawa dia. Dari panti asuhan. Ini ada masalah apa sih? Xiao Ya. Ada apa ini? Bu. Dia nyolong celana dalamku. Ternyata Lin Fei benar lagi. Et Jean-Gon Azal nudu. Mata mana yang lihat gue? Nyolong celana dalam kamu? Masih ngeles aja. Barusan Xiao Chuan udah kasih. Aku kan lihat jelas-jelas. Kak Fei masuk ke kamar si Jie. Terrace bawa Kilier dime-dime. Apa tuh? Dasar mesum. Gue hajar lo. Ada Kimpat. Tenang dulu. Mungkin ini salah paham. Salah paham? Kakak. Tadi Xiao Xuan. Bilang langsung ke aku. Mana makin bohong. Ini maksud kamu apa sih? Jangan-jangan kalian gak percaya. Sama omongan Xiao Xuan. Malah percaya si binatang ini. Oke, kalian gak percaya ya? Kalau gak percaya gue cari sendiri. Pasti celana dalam itu di kamarnya. Adik keempat. Xiao Ya. Ini ada apa sih? Memangnya ada masalah apa? Kak Fei, mending ngaku aja. Cepetan balikin celana dalamnya ke si Jie. Terus minta maaf yang bener. Kita kan tetap keluarga. Nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Bukan gue yang ambil ngapain ngat. Kak Fei, kok sampai sekarang kamu masih ngel aja? Emangnya kamu mau gue geledah baru mau ngaku? Baru mau ngaku salah ya? Oke deh. Geledah aja. Ini kan kamu yang nyuruh. Bagaimana mungkin ini? Aku ini leluhur sekte immortal. Menggerakkan benda dari jauh mudah bagiku. Mau menjebakku? Nanti kamu akan tertimpa batu sendiri. Master Hill, aku tadi jelas taruh celana dalam di sini. Kok bisa hilang? Kamu sembunyikan di mana? Apa? Aku sembunyikan? Aku tidak ambil. Ngapain aku sembunyikan? Justru kamu. Masuk langsung cari ke sini. Seperti sudah tahu, celana dalam ada di sini. Jangan-jangan celana dalam si Jie yang kamu ambil, mau menjebakku? Kamu, jangan asal tuduh. Calo Berani, biar kong kami. Geledah kamarmu. Lin Fei, cukup. Xiao Xuan itu jujur. Dia tidak kotor seperti. Jangan pikir, karena Fei curiga. Biarkan dia geledah kamar. Xiao Xuan, tak perlu. Ji percaya padamu. Tak apa, lebih baik periksa. Kak Fei, tidak merasa tidak adil. Agar tidak curiga, aku tak akan cari sendiri. Silakan periksa. Kakak-kakak, jangan sampai kalian. Geledah kamar Xiao Xuan. Dia tak mungkin lakukan ini. Kalian begini. Bikin Xiao Chuan sakit hati. Lebih baik periksa. Untuk buktikan dia tak bersalah. Di sini juga tidak ada. Sudah kukatakan tak perlu. Lihat, Xiao Chuan dan kamu berbeda jauh.
Kuperingatkan, cepat kembalikan celana dalamku, atau kubikin sengsara. Jangan buru-buru. Masih ada yang belum diperiksa. Masih saja keras kepala. Kalau begitu hari ini, akan kubua kumatijula. Perhatikan baik-baik. Ada. Ada. Ini. Bagaimana mungkin? Sudah jelas siapa pencurinya. Semua pasti sudah tahu. Xiao Xiong. Kenapa celana dalamku ada padamu? Ji, aku tak tahu. Tapi percayalah, aku tidak mengambilnya. T'inquiète pas, Xiao Xiong. Ji percaya pada kau tak mungkin lakukan ini. Pasti kau yang untuk menjebak Xiao Chuan. Ini juga mau salahkanku? Dasar wanita bodoh. Benar-benar tak bisa ditolong. Dangan Kepintaran Begini. Pantas saja diracuni. Saat pertandingan tinju, dipukul sampai cacat, dijual ke desa, melahirkan 9 anak untuk jomblo tua. Apa katamu? Berani-beraninya mengutuk. Sammy, tunggu. Tenang. Kakak, kenapa kalian begini? Kenapa selalu memihaknya? Dia tak hanya mencuri celana dalam, tapi juga menjebak Xiao Chuan. Orang seperti ini tak layak tinggal di keluarga kita. Ayah ibu, usir dia dari rumah. Ya sudah, sudahlah. Kalian ini saudara kandung. Buat apa bertengkar segitunya? Celana dalam ini mungkin salah taruh oleh asisten rumah tangga. Ini cuma salah paham. Kalian berdua mengalah sedikit boleh tidak? Halo sayang. Sayang, Kamu pulang hari ini? Aku hari ini. Aku sedang dinas luar kota. Tidak pulang dulu. Baik, jaga diri ya. Iya sayang, dadah. Kakak, kenapa tidak bilang ke kakak ipar soal kehamilanmu ini? Kali ini aku mau pulang mendadak. Memberi kejutan. Ngomong-ngomong, kakak, aku sarankan kakak, jangan pulang dulu. Kenapa? Karena jika kakak tidak pulang, lebih baik untuk 3 orang. Belum termasuk janin, harusnya 4 orang. Apa katamu? Kakak pernah dengar lagu ini? Cinta adalah cahaya. Hijaumu hingga panik. Lin Fei, jelaskan sekarang. Apa maksudmu sebenarnya? Dengan IQ segini, bisa jadi direktur perusahaan? Maksudku suamimu sedang sibuk memberikanmu tanduk. Ini saja tak paham. Wah, dahsyat. Kakak ipar selingkuh. Serius? Fei Ji, kamu keterlaluan. Kenapa kamu menyuri kakak ipar selingkuh? Jangan fitnah. Ya, kasihan kakak tertua. Dia belum tahu. Suaminya sedang dengan wanita lain bermesraan di ranjang. Harus diakui, wanita ini Bodinya lumayan. Lin Fei, bisakah kamu berhenti? Kami sudah bertemu kakak ipar. Jiao Rambek. Dia tidak akan melakukan itu. Benar? Dan kakak sedang hamil. Mereka sangat mesra. Tidak mungkin dia selingkuh. Lin Fei. Kamu yakin itu semua benar? terserah kamu percaya atau tidak. Baik, ikut aku sekarang. Aku ingin lihat. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kami juga ikut. Xiao Xuan. Lukamu baru saja sembuh. Sebaiknya kamu di rumah saja. Beristirahatlah dengan baik. Suami. Kamu juga di rumah saja. Jaga Xiao Xuan baik-baik. Baik, baik. Tunggu. Aku juga ikut. Tunggu. Beristirahatlah dengan baik. Kak, aku tahu kamu panik, tapi jangan terburu-buru. Mereka baru saja mulai. C'est un peu manasant. Belum mulai yang sebenarnya. Pemanasan? Benar-benar rumit. Semoga berhasil. Mobil tadi, apakah terbang? Apakah itu masuk akal? Ibu, kau melahirkan. Kau tahu anakmu mesum? Aku juga tidak tahu.
Kamu. Jangan panik semuanya, karena keadaan darurat. Aku hanya menunjukkan sedikit. Menunjukkan sedikit, jadi begini. Jika kamu serius, apakah bumi akan hancur? Aduh. Kita mau menggerebek. Ayo. Benar. Fang Ye, bagaimana jika kakak ipar pulang? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, dia sedang dinas. Dia tidak akan kembali. Sayang. Gatal. Siapa? Wow, sepertinya kami datang tepat waktu. Kakak, topimu ini tidak terlalu hijau ya? Ternyata dia benar. Kakak ipar brengsek. Kamu berani selingkuh di belakang kakak? Kamu selingkuh. Sayang. Kakakku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu malah mengkhianatinya. Aku akan menghajarmu. Sudah, adik keempat. Sadis sekali. Feng Lidong. Apa lagi penjelasanmu? Sudahlah, lagipula kamu sudah lihat. Aku takkan sembunyikan lagi. Ayo bercerai. Kenapa? Apa kesalahanku padamu? Kenapa kau mengkhianatiku? Jangan salahkan aku. Sudah 3 tahun kita mempersiapkan pernikahan, tapi kau belum juga hamil. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa membiarkan keluarga Fang punah. Jadi hanya karena ini, kau mengkhianatiku? Fang Lidong kiraku ani apa? Mesin pembuat bayi untuk keluarga Fang? Memangnya kenapa ku beri tahu padamu? Aku sudah muak denganmu. Sejak bersama dia, aku baru sadar. Dialah cinta sejatiku. Cinta sejati? Dia cuma memanfaatkanmu sebagai ATM. Ambil uangmu untuk pacar gelapnya. Kamu ngaco. Dengar baik-baik. Dia bersamaku bukan karena uang. Dan tak akan mengkhianatiku. Lalu apa yang dia cari? Usiamu yang tua. Kelebihan lainnya? Yakin. Wah, pacar gelapnya nelpon nih. Seru sekali ya. Cinta segi 4 gini? Kenapa tidak diangkat? Biasa, telepon penjual saja. Jangan-jangan kata anak ini benar? Biarkan sini. Sayang. Sudah dapat uang. Dari pria tua itu, aku lagi butuh uang. Transfer lagi dong. Fang Ye, tunggu. Aku bisa jelaskan. Dasar perempuan, berani-beraninya selingkuh. Kakak ipar, jangan emosi. Walopin dia selingkuh. Tapi kan kamu juga merasakan sensasi teknologi itu, kan? Technology. Kamu. Ternyata operasi plastik. Katanya kamu alami 100%. Fang Ye, jangan dengarkan mereka. Aku cuma sedikit operasi. Benar, tidak banyak kok. Bukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma 50% saja kok. Ya 50% beneran. Maksudnya, Dari cowok jadi cewek lewat operasi. Abang ipar, ternyata cari waria. Berarti tadi mereka saling tambah cowok. Wah, Waria. Aku ternyata sama Waria. Kak Fang. Pergi. Ijalah kah? Aku tak mau lihatmu lagi. Pergi ya sudah, kalau bukan demi uang itu. Males nemeninmu. Pengkhianat akan dikhianati juga. Panta. Xingha, maafkan aku.
Ini semua salahku. Kasih aku kesempatan lagi. Kenapa? Ditinggal cinta sejati MU. Sekarang menyesal. Ingat padaku, kau anggap aku apa? Tempat sampah bekas? Tidak. Bukan begitu, Chin Han. Aku hanya tertipu sesaat. Aku masih mencintaimu. Pergi. Kuberai tahu. Kondisimu sekarang bikin muak. Betul. Brengsek kau. Tahukah kau, kakak sedang hamil. Apa? Kau hamil? Benar. Tapi anak itu tak ada hubunganmu. Akan kubesarkan sendiri. Mulai sekarang, kita bercerai. Tak ada hubungan lagi. ITU, tenang dulu bang. Ayah belikan jam tangan baru. Jual ini saja, pasti laku mahal. Jam ini cuma puluhan juta. Utang judimu plus bunga, totalnya 5 juta yuan. Cuma jam murahan. Kira aku bodoh? Santai, bang. Kasih waktu 3 hari. Aku janji, akan lunasi utang. Baik, 3 hari. Kalau tak ada uang, tengok nanti. Pergi. Sekarang, sudah jual semua barang. Mau cari di mana? Uang sebanyak ini, aku harus bagaimana? Oh, ada IDE. Hello. Tuan Wang. Saya adik Lina Superstar, Lina Kingsiu. Kabarnya Tuan naksir dia. Aku bisa bikin dia naik ke ranjang TAPI. Tuan harus bayar 5 juta. Kakak, jangan sedih lagi. Kamu ini sangat baik, pasti bisa dapat yang lebih baik. Iya, nah kamu sedang hamil sekarang. Jangan marah-marah besar. Bisa pengaruhi perkembangan janin. Tenang saja. Aku akan menenangkan diri Bagus kalau kamu bisa menerima. Kamu istirahat saja di sini. Ibu akan masak sop ayam. Tubuhmu harus dipulihkan. Terima kasih, Ibu. Suara hati Lin Fei kali ini terbukti lagi. Berarti itu semua, tentang nasib keluarga kita, yang akan jadi korban, ternyata benar. Tidak. Aku takkan biarkan hal ini terjadi. Xiao Fei. Tentang masalah kali ini, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin sampai sekarang aku masih belum tahu kebenarannya. Oh iya, kakak. Dulu kakak janji mau belikan mobil sport. Kapan mau ditepati nih? Kakak yang baik, sekarang juga beliin kamu. Halo Sekretaris San, segera pesan Ferrari untuk adikku. Wah hebat, kakak memang dermawan. Kakak mau beliin Lin Fei, orang ini mobil sport. Berdasar apa? Xiao Chuan, kamu ngapain? Masalah kakak. Sudah kudengar semuanya, maafkan aku. Kalau tahu kakak ipar, orang seperti itu pasti tidak akan mengenalkannya ke kakak. Aku pantas mati. Salahku salah. Xiao Chuan sini. Xiao Chuan, jangan begitu, ini bukan salahmu. Niatmu baik kok, bukan sengaja. Iya Xiao Chuan, jangan menyalahkan diri. Ini bukan urusanmu. Akting pria licik itu benar-benar memukau. Kalau tidak tahu dia, terima 500.000 dari kakak ipar. Tutupi perselingkuhannya. Aku pasti termakan. APA? Xiao Chuan tahu Feng Lidong selingkuh. Tapi karena terima uang, sengaja ditutupi. Ada apa kakak? Tak apa, aku tak enak badan. Mau istirahat.
Ana, kok tiba-tiba kakak berubah? Xiao Chuan sampai segitunya melakukan hal keji? Fei keterlaluan juga. Kakak sudah sedemikian menderita, seperti itu. Camel, tak menghibur juga sudah, masih santai nonton TV. Urusanmu apaan sih? Sudahlah, nanti kuhabisi kamu. Yang paling penting sekarang, cepat lunasi utang judi. Kakak kedua kan ingin main film, sutradara Feng? Sudah saya hubungkan. Benarkah? Nanti ada acara makan, sutradara Feng akan hadir. Ikut aku yuk. Asiak. Xiao Chuan hebat, kakak sayang kamu. Sudah kewajibanku kakak. Dazar kakak qui du abodo. Sudah dijual masih tak sadar. Masih senang-senang di sini. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Aku tidak bicara apa-apa. Kakak kedua, tadi tidak ada yang bicara. Apa kamu salah dengar? Apa maksud perkataan Lin Fei tadi? Sebenarnya artinya apa? Nanti ikut kami ya. Kenapa aku harus ikut? Sayal. Kalau Lin Fei ikut, bagaimana rencana ini bisa jalan? Kak, ini acara makan pribadi. Kak Fei orang lower. Ikut kami tidak pantas, kurang tepat. Biasa saja. Dia saudaraku juga. Aku bawa keluarga. Ada masalah? Begini saja. Nanti temani aku ke sana. Nanti kakak belikan mobil sport. Ayo. Kamu. Aku. Aduh. Divina Lin, hahaha. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Salam kenal, sutradara Feng. Katanya Bapak ingin syuting bareng saya? Ah, tepat sekali. Sini duduk dulu. Ayo. Silakan duduk. Hahaha. Hahaha. Saya sedang mempersiapkan film. Dengan protagonis wanita kuat, saat pertama melihatmu, langsung memikat hati saya. Menurut saya kandidat terbaik untuk peran ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha keras memainkan peran dengan baik. Oh ya, izin memperkenalkan. Investor utama drama ini adalah Direktur Wang. Dari grup Wang. Kamu. King Sui. Lama tidak berjumpa. Sudah saya jelaskan dulu tentang penolakan saya. Saya tidak mungkin menjadi pacarmu. Bahkan jadi pemeran utama, tidak akan mengubah ini. Lupakan niatmu itu. Tunggu dulu. Kakak jangan pergi. Ini salah paham. Kali ini, bukan karena kamu. Saya datang untuk investasi film sutradara Feng. Benar kak. Aku sudah susah payah mengusahakan kesempatan ini. Jangan saya yakin. Kalau kakak pergi, aku akan banyak musuh. Baiklah. Hehe, silakan duduk. Duduk dong, hehe. Sutradara Feng. Mari bahas masalah kontrak. Oh ya, baik. Kontrak. Nona Lin. Kontraknya sudah oke. Ayo tanda tangan. Mari kita angkat gelas bersama. Semoga drama kita ini sukses di seluruh negeri, setuju? Ayo minum. Minum. Fego, kamu juga minum sedikit. Pria licik ini berani memberi obat pada kita. Aku ingin lihat apa rencana licik si bocah ini. Lin Fei, kali ini kau tamat. Xiao Fei.
Erjie, ada apa? Aku sedikit pusing. Erji, apa kau mabuk? Bagaimana kalau aku antarmu ke kamar dulu? Tuan Wang, kami duluan ya. Erja, jangan salahkan aku. Ini demi kebaikanmu sendiri, untuk dapat main di film sutradara besar. Harus ada pengorbanan, Bukan? Hello Tuan Wang, Anda bisa datang sekarang. Sekarang, waktunya menghabisi si Lin Fei itu. Lin Fei, kau ini nggak betah di panti asuhan, malah balik merebut harta Kilyargalin. Jangan salahkan aku nanti. Tuan Wang sudah datang. Tuan Wang. Di mana dia? Tuan Wang. Tuan Wang, Anda bisa datang sekarang. Membius kakak sendiri. Menjualnya ke pria tua. Main peux-tu en Bawatangan? Kau benar-benar brengsek. Kalau begitu, rasakan akibat perbuatan. Karena kau suka sensasi. Nanti setelah kalian masuk, foto telanjangnya Lin Kingsway harus kalian ambil. Banyakin fotonya. Dengan ancaman foto bugil. Dia pasti nurut pada perintah kita. Jadi bonekaku. Wahahaha. Pak Direktur Wang, Tenang saja. Pasti kami urus sampai tuntas. Ayo. WK. Sayangku, aku datang gelombang. Kok kamu? Sayal. Gagal lagi. Lin Fei. Hei, bocah. Besok hari terakhir bayar utang. Kalau belum bisa bayar, kau tahu risikonya. Tenang saja. Besok, pasti aku lunasi. Gimana ini? Kalau besok belum bayar, aku tamat. Oh iya. Ada juga dia. Hello. Sayang. Aku butuh 5 juta sekarang. Bisa kau atur? Ayah. Ibu. Aduh. Sayang, tiba-tiba kau tarik aku ke kamar Xiao Chuan. Ada apa sih? Lin Fei bilang Xiao Chuan. Hadiah kita sudah. Dia gadai semua. Untuk judi. Aku mau lihat. Omongannya ini, benar atau tidak? Coba cari di sini.
Di sini tidak ada. Sini juga kosong. Sepertinya, Xiao Chuan benar. hadiah kita sudah. Dia jual semuanya. Ibu, kalian ngapain di sini? Kami. Kuma lihat-lihat. Mampir sebentar. Iya betul. Ayah ibu, kalian juga mau lihat? Hadiah untuk Xiao Chuan, masih ada atau tidak? Kau sudah tahu. Jujur saja, aku juga curiga. Xiao Chuan tidak seperti yang kira-kira. Betul. Kalau tidak dengar pikiran Lin Fei, mungkin selamanya kita Tidak tahu masalah Xiao Chuan. Tak tahu. Xiao Chuan ini. Hadiah kita sudah. Dia jual semua untuk APA. Jangan-jangan. Dia berbuat kriminal. Cepat, ayo. Tidak bisa. Cepatan. Ada apa ini? Xiao Xue. Ini kenapa? Dia kenapa? Dia dibius orang. Tidak apa-apa, tiduran saja dulu. APA? Dibius orang. APA? Siapa? Berani sekali. Berani buyuk putriku. Siapa lagi kalau bukan? Tentu seperti yang kalian lihat. Anak yang baik, adik yang baik. APA, Xiao Chuan. Ini koleksi keramik biru putih, kesukaan ketua direksi. Jual barang ini, minimal dapat 10 juta yuan. TAPI, kalau aku jual ini, ayah tahu gimana? Santai saja. Sudah siapkan replika. Palsunya. Sayang, aku cinta kau. Tenang. Setelah aku jual, tas apapun mau ku beli, untukmu. Sayang, obatnya mulai bekerja. Tuan Lin, kamu kenapa? Tuan Lin. Tuan Lin, sekarang tidak bisa. Tuan Lin. Kalian, Ngapain lihat aku? Lin Fei, apa yang kamu pikirkan? Itu benar adanya. Hah? Kalian tahu isi hatiku? Aku mau tanya. Apa kamu bisa meramal? Hah? Kakak. Dari mana tahu aku peramal? Ramalanku akurat. Fai. Tolong ramal nasib ayah. Ini. Rahasia langit tak boleh bocor. 1 kali ramalan. Bayar 10 juta yuan. Ayah, kita keluarga. Ngomong uang sih. Bisa rusak hubungan. Fai. Cepat ramal dong. Oke. Waduh, ada gosip besar nih. Ayah, selamat jadi ayah lagi. APA. Jangan bercanda. Ayah dan ibu sudah tua. Mana mungkin punya anak? Iya Fei, ibu sudah menopause. Mana mungkin hamil? Ternyata ramalan Lin Fei tidak selalu benar. Aku tak bilang anak milik ibu. APA. Lin Fei maksudmu APA. Hello. Director Lin, aku hamil anakmu. Kau harus bertanggung jawab. APA. Jangan asal tuduh. Aku. Kapan aku pernah melakukan itu denganmu? 2 bulan lalu, Bapak pesta dengan klien, mabuk berat. Aku antar Bapak ke hotel. Tiba-tiba Bapak, nafsu binatangmu muncul. Memperkosa. Ayah tega membuat sekretaris Kau, aduh, dasar kakek brengsek. Cinta online belum cukup? Kau malah Bikin anak haram. Hidup tak bisa terus begini. Aku mau cerai. Sayangku. Dengar penjelasanku. Waktu itu aku benar-benar mabuk.
sungguh tak sadar, ada kejadian itu. Ayah percaya, anak itu miliknya. Tentu saja. Aku sengaja manfaatkan dia mabuk. Di ranjang yang sama, ambil banyak foto bukti. Dia pasti perkaya. Anak kita malah membuat si Tualin ini menjadi korban. Kita berdua akan punya duit tak akan habis. Gila, hebat banget. Fei, kau tahu apa lagi? Itu bukan anak ayah. Itu anak Xuan. Milik Xuan? Maksudmu, anak dalam kandungan Sekretaris Li adalah Chuan? Ini. Tidak mungkin. Iya. Chuan dan Sekretaris Li. Mereka tak saling kenal. Mana mungkin berselingkuh? Kau salah hitung ya? Mereka sudah lama mesra. Tu m'as pura-pura. Di depan kalian. Sekarang lagi, di kantor ayah, mempersiapkan program 2 anak nasional. Bikin anak lagi. APA. Kita laluan. Berani melawan? Sopir, siapkan mobil sekarang. Aku langsung ke kantor. Sayang. Tunggu aku ikut. Nanny Wang, jaga Xiao Shui. Fei, kita ikut. Halo Direktur Lin. Liftnya lambat sekali. Tenang, aku ada cara. Pegang tanganku. APA. Taishang Laojun. Cepat laksanakan perintah. Berkat. Ini. Apa aku berhalusinasi? Ini teleportasi? Sayang. A. Qubit aku. Benar atau tidak? Qubit. Aduh sakit. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Sayang, kok bisa melahirkan anak aneh begini? Ayah ibu, sebaiknya kita lebih baik ke Fei. Tenang. Nantikan dia. Seperti dewa. Gimana? Cepat kan? Separat. Terlalu cepat. Cepat sampai mau pingsan. Bukannya mau menangkap basah? Ayo pergi. Ayo pergi. Iya, cepat pergi. Direktur Lin, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Tidakkah kau lihat aku sibuk? Bodoh. Tanda tangan apa lagi? Direktur Lin, baik. Saya akan segera pergi, cari adik perempuan saya. Dasar kurang ayah. Tanda tangan apa lagi? Baik, Direktur Lin, saya akan segera jemput ibu saya dari desa, untuk Anda. Pergi sana. Ayah. Karyawanmu lucu ya. Sudahlah, cepat pergi dari sini. Pergi lewat sini. Aduh. Tuan muda, ada apa? Panas. Aduh panas sekali. Cepat bantu aku. Wow. Gaya rambat APA ini lumayan unik ya. Ternyata Lin Fei bicara jujur. Xiao Chuan, kamu ngapain? Bagaimana bisa kamu di kantor ayahmu melakukan ini dengan sekretarisnya? Ayah, ibu, dengar penjelasanku. Aku hanya sesaat tergoda. Dia, si manis ini, dia yang mendekati. Apa yang kau omongkan? Awalnya jelas, kamu yang mendekatiku. Diam semua. Janin di kandunganmu ini, sebenarnya bagaimana? Aku peringatkan. Lebih baik jujur. Kalau ketahuan berbohong, siap-siap masuk penjara. Tidak. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku bicara. Semua akan kuaku. Anak ini milik Lin Chuan. Semua ini perintahnya. APA. Sayang, kamu ngomong apa? Ayah, Ebio, percaya padaku. Dia sedang memfitnahku. Kukap. Sekarang aku tanya. Guci biru putih di meja, ini bagaimana? Ini karena dia punya utang. Jadi mau dijual diam-diam. Aku tak terlibat sama sekali. APA. Direktur Lin,
Saya sudah jujur, sudah kukatakan semua. Kumohon, jangan masukkan aku ke penjara. Kamu dipecat, cepat minggat dari sini. Terima kasih Direktur Lin. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Apalagi yang harus kuucapkan? Bagaimana bisa kau lakukan ini? Xiao Chuan, kami selalu percaya padamu. Kau sungguh mengecewakan. Ayah, ibu, kakak, aku benar-benar hanya tergoda. Kumohon maafkan aku. Kukap, mengingat dulu kau pernah menyelamatkan keluarga ini. Kali ini kami maafkan. Utangmu kulunasi. Sekarang juga pulang, introspeksi diri. Terima kasih ayah, sudah memberi kesempatan. Percayalah, aku akan berubah. Pergi. Aduh, Xiao Fei, berkatmu kali ini, kalau tidak ayahmu, benar-benar akan dibohongi anak durhaka ini. Tertipu menta-menta. Xiao Fei, kejadian sebelumnya, mungkin kakak selalu salah paham. Kakak minta maaf. Hanya omongan. Tidak boleh. Beri bukti nyata. Haha, dasar kau. Aku putuskan. Beri 20% saham perusahaan. Mulai sekarang perusahaan dikelola bersama kakakmu. 20% saham. Berapa nilainya? Menurut harga saham, grup Lin saat ini setara dengan 100 miliar. 100 miliar? Ayah. Aku sayang kau. Baiklah. Sudahlah, kerja yang baik ya. Nanti ayahmu akan mentransfer semua saham perusahaan kepadamu. Xiao Han. Nanti urusan perusahaan. Kamu harus banyak membimbingnya. Tenang saja ayah. Fei, besok di Jinghai ada konferensi aliansi bisnis. Kamu ikut bersama ya? Xiao Chuan mengingat ini, pelanggaran pertamamu. Masa lalu tak akan kami bahas. Tapi mulai sekarang, berubahlah. Fokus pada hal positif. Dengga. Baiklah. Lin Chua ITU ternyata memberikan 20% saham kepada orang ini. Aku di keluarga Lin selama bertahun-tahun tak dapat saham sedikit pun. Berdasarkan APA. Kakak lihat, itu wakil presiden direktur. Grup Jiangnya, tak disangka dia datang. Aliansi bisnis kali ini diprakarsai grup Jiang. Keterlibatan mereka penting. Bagi grup Lin, bergabung bisa memberi banyak manfaat. Bagi perkembangan, Ayo, temani aku, menyapa tamu lain. Kalian berdua, tetaplah di sini. Jangan jalan-jalan, mengerti? Tenang kak. Jangan terlalu sombong dulu, percaya tidak? Di mata kakak-kakak, aku tetap yang utama. Gila. Ah. Xiao Xuan. Kak Fei. Ada APA Xiao Chuan? Aku ingin minta maaf pada Kak Fei. Berbaikan dengannya. TAPI dia malah tiba-tiba mengambil gelas, memukul kepalaku. APA. Tidak apa-apa. Salahku sebelumnya. Pantas kalau dipikul. Sungguh layak. Pria palsu ini pergi jauh-jauh. Selalu main sandiwara. Murahan begini, sungguh menjijikan. Rupanya rekayasa. Kakak, kenapa? Bukankah sudah kukatakan, padamu Xiao Chuan, jangan main sandiwara. Murahan lagi. Cepat minta maaf. Kenapa mereka tahu ini rekayasa? Bagaimana ini? Dengga, cepat minta maaf. Maafkan aku. Selamat datang para tamu. Mari berikan tepuk tangan meriah untuk Wakil Presiden Direktur Grup Jiang, Bapak Zhang. Hadirin sekalian, hari ini akan ada dua pengumuman. Pertama, Grup Jiang akan resmi membentuk Aliansi Bisnis Jinghai. Seluruh perusahaan unggulan Jinghai diajak bergabung bersama maju. Kedua, Grup Jiang secara resmi mengumumkan lakukan blokade total pada Grup Lin. APA? Kenapa tiba-tiba Jiang Group memblokade Grup Lin? Apa yang terjadi? Jinghai sepertinya akan berubah drastis. Mengapa Jiang Group memblokade kami, Grup Lin ini? Saya tidak tahu, Pak Zhang.
Mungkin ada kesalahpahaman, saya ingat. Grup Lin tak pernah menyinggung kalian. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian tahu. Setelah pemeriksaan intensif, penyakit Pak Jiang sudah sembuh total. Benarkah? Wanru, cepat katakan. Siapa yang menyelamatkan saya? Putra keluarga Lin, dia memberiku Hillajay untuk diminumkan padamu. Kau akan sembuh. Penyakitku ini. Ahli terbaik dunia pun tak bisa mengobati. Tak disangka dia bisa sembuhkan dengan satu pil. Dia seperti dewa. Wanru, saya baru sembuh. Masih lemah. Siapkan hadiah mewah. Untuk berterima kasih. Baik, saya akan ucapkan terima kasih langsung. Jiang Group Bernie, hancurkan grup Lin. Berarti grup Lin akan bangkrut. Hijab miwa saya akan hilang semua. Direktur Lin, tadi, grup Lin kami diserang habis-habisan oleh Jiang Group. Saham anjlok, turun lebih dari 90% di ambang kebangkrutan. APA. Lin Kingxia. Jiang Group secara khusus memberedelmu. Kami tak bisa lindungimu. Semua tayangan Diabetoken diblokir total. Bagaimana bisa? mungkin. Saya tahu penyebabnya. Apa itu? Saat itu saya dan Xiao Fei pulang dari rumah sakit. Di jalan dia, Tax Sengaja menghina CEO Jiang Group, Jiang Wanro. Karena kesalahan Lin Fei menghina putri Jiang Group, makanya mereka hancurkan grup Lin. Kemungkinan besar begitu. Susah payah sampai sekarang. Sebentar lagi saya akan jadi ratu film. Sekarang hancur semuanya. Fei, kali ini, keterlaluan. Kau menghancurkan seluruh keluarga. Hak Jong, bisakah beri kami satu kesempatan lagi? Grup Lin bersedia bayar harga berapapun. Perintah pemblokiran ini langsung dari CEO Jiang. Tak bisa dibatalkan. Pengawal, usir mereka semua. CEO Jiang tiba. Kepala Jiang kenapa datang? Jangan-jangan dia datang untuk menentang balas? Allô, Kepala Jiang. Kepala Jiang, apa tujuan kedatangan Anda? Aku cuma mau lihat situasi. Sudahkah keluarga Lin datang? Sayal. Kira Seleka. Ternyata benar dia mau menuntut. Kakak, sekarang harus gimana? Jangan takut, Lang kita can run to. Kakak yang akan menanggungnya untuk kalian. Keluarga Lin jadi target Jiang Group. Sebentar lagi pasti bangkrut. Aku harus segera putus hubungan dengan keluarga Lin, biar tidak ketularan sial. Keluarga Lin sudah datang, sudah kami lakukan. Sesuai perintah untuk memblokir mereka. Tidak sampai 3 hari, mereka pasti bangkrut. Apa? Keluarga Lin, kalian bunuh ayahku. Sampaikan perintah, mulai sekarang, memblokir keluarga Lin secara total. Aku akan membuat mereka bangkrut total. Siap. Aduh, aku lupa hal ini. Sekarang keluarga Lin di mana? Kepala Jiang, saya ini cuma anak angkat keluarga Lin. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Mohon kasihanlah saya. Berikan saya jalan keluar. Lin Chuan. Kamu. TN Lin, terima kasih atas pertolonganmu pada ayah. APA. Ashui. Aku selamatkan nyawa ayahmu. Tapi malah mau menghancurkan kami, cara berterima kasihmu. Sangat unik ya. Kakak, bukannya katanya, Lin Fei bermasalah dengan kepala Jiang? Kok sekarang malah berterima kasih padanya? Aku juga tidak tahu. TN Lin, maafkan kami, ini semua salah paham. Hadirin, sebagai CEO Jiang Group, saya umumkan pencabutan sanksi ke keluarga Lin. Pencabutan sanksi ke keluarga Lin. Dan akan menjalin kerjasama strategis jangka panjang. APA. Kepala Jiang, maksudnya bagaimana ini? Ayahku sakit parah, sudah berobat ke banyak dokter. Untung ada TN Lin yang memberikan obat ajaib sehingga kondisi ayah bisa sembuh total. Wah, Fei.
Keren juga, tidak kusangka kamu bisa mengobati. Gampang. Tidak masalah. Yang Master Su dari Shanghai datang. Itu kan Yang Master Su, dari keluarga Shanghai. Kenapa orang penting seperti dia mau datang ke Jinghai kita? Katanya dia sedang ngejar kepala Jiang. Wan Rou, ini untukmu. Yang Master Su, tolong langsung saja, apa maksudmu sebenarnya? Cuma ingin bertanya. Sudahkah kau putuskan? Maaf, aku tidak akan menikahimu. Zhang Wanru, Zhanggan Lansong. Aku ini pewaris keluarga Su. Aku bisa bikin kalian bangkrut dalam sekejap. Kamu. Camus Kuma Anakaram, Yang diusir keluarga Su. Berani Beraninya Sombondisini. Lucu sekali. Siapa yang bicara? Zhang Wanru. Tidak baikkah kau menikah denganku? Keluarga Su dari Shangjing adalah yang terkaya. Bisa dekat denganku adalah keberuntungan besar bagimu. Dompetmu bahkan tak ada 5 yuan. Tak bisa mengeluarkannya. Berani bicara sombong di sini? Kenapa pria ini sangat biasa? Tapi begitu percaya diri? Apakah yang kudengar tadi adalah suara hatinya? Kalau begitu apa yang dia katakan, benar atau tidak? Wan Rou, kesabaranku terbatas. Kuberi kesempatan terakhir. Setuju atau tidak? Jika kau menolak, bersiaplah keluarga hancur. Yang Master Su, jangan buru-buru, karena kau bilang mencintaiku. Berikan aku villa, senilai 100 juta. Sebagai bukti perasaanmu padaku. Jika kau bisa memberikannya, akan kupikirkan untuk menikahimu. Apa katamu? Karena kau bilang diri, putra keluarga Su Shangjing, villa 100 juta saja. Harusnya mudah, bagimu kan? Tentu saja mudah. Tapi aku bukan bodoh. Jika kuberikan villa sekarang, lalu kau mengingkari janji, bagaimana? Semua orang di sini bisa jadi saksi. Mana mungkin Quinker, justru yang Master Su. Terus menghindar. Jangan-jangan tak punya uang, tak sanggup memberi. Aku. Sayal, kenapa dia tak sesuai? Dengan rencanaku, aku diusir keluarga Su. Semua kartu kredit dibekukan. Mana ada uang untuk villa? Gelisah seperti ini, pasti ada masalah. Selidiki identitasnya. Siap. Yang Master Su sudah putuskan? Tuh. Tidak mungkin. Kau belum setuju menikah. Jika ku beri villa sekarang, aku jadi penjilat. Dia adalah putra Qilyarga Su Shangjing. Jika bisa dekat dengannya, karierku pasti melesat. Pasti sukses besar. Wan Rou dapat perhatian yang Master Su. Itu kehormatan. Berani-beraninya kau mengajukan syarat. Ucapanmu menyenangkan. Siapa namamu? Yang Master Su. Aku Lin Chuan. Baik. Ikut aku mulai sekarang. Terima kasih Yang Master Su. Lin Chuan Si Manasini. Kok jadi seperti ini? Inilah wajah aslinya. Selama ini, kita ditipunya. Dasar pria palsu. Carrie Perlin-Dengan ke Young Master. Masih senang-senang. Sungguh tak tertolong. Apa maksud kata-kata Xiao Fei? Zhang Wanru. Ku beri waktu 5 detik. Terakhir, jika tak setuju, tanggung sendiri akibatnya. 5, 4. CEO Jiang, setujulah, bisa dekat keluarga Su Shangjing, impian banyak orang yang didambakan. Benar CEO Jiang. Walau keluarga Jiang adalah terkaya di Jinghai, tapi di depan keluarga Su, hanya seperti semut. Pak Jiang sudah menyelidiki semuanya. Orang ini benar dari keluarga Su di Shangjing, tapi dia cuma anak haram. Sudah diusir oleh nyonya utama keluarga Su dan dibuang dari rumah. Hubungan keluarga sudah putus total. Isi hatinya ternyata benar. Wan Rujong, apa jawabanmu? Jawabanku, pergi kau.
Kau. Jiang Wanru. Kau berani suruh aku pergi? Kau cari mati ya? Kau cuma anak haram yang diusir keluarga Su Shanghai. Berani pamer kekuatan di sini? Kau sendiri yang pengen mati. Kau. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku anak haram dan sudah diusir keluarga? Kau fitnah aku. Aku bukan anak haram. Oh. Kalau begitu aku akan hubungi keluarga Su Shanghai untuk memastikan apakah ada orang sepertimu? Xiaotiang Kau Menggaku, sebagai anggota keluarga Su, mau kuhukum apa? Jiang Wanru Janggon, Direktur Jiang, aku salah, maafkan aku. Janggon beri tahu keluarga. Kalau mereka tahu, aku tamat. Kau palsu. Kenapa tak bilang dari tadi? Semua kartu bankku dibekukan. Aku cuma mau manfaatkan nama keluarga Su untuk cari uang tambahan. Kau. Direktur Jiang, ampun. Pergi sana. Tuan Lin, terima kasih atas peringatanmu. Terima kasih. Aku kan diam saja. Apa Jiang Wanrou juga bisa dengar pikiran Lin Fei? Sebagai ucapan terima kasih, bisakah aku mengajakmu makan malam-malam ini? Aku. Kakak, Jiang Wanrou mengajak Lin Fei makan malam. Jangan-jangan dia suka Fei? Fei memang luar biasa. Wajar kalau dia tertarik. Tuan Lin, bagaimana menurutmu? Aku. Tentu saja dia setuju. Fei semenjak malam ini, taklukkan dia. Kakak percaya pada kakak kedua juga Semenjak. Tuan Lin, mari kita pergi. Kakak, apa malam ini, Lin Fei akan membuat sepupu baru untuk kita? Dengan kemampuan Fei, tentu saja bisa. Kakak kedua, maafkan aku. Jangan panggil aku kakak, aku tidak layak. Lin Chuan, kau sungguh mengecewakan. Uruslah dirimu sendiri. Lin Fei. Sudah kubilang, Janggon minum segini banyak. Lihat dirimu sudah mabuk kayak apa. Aku tidak mabuk, masih bisa minum. Lin Fei. Hari ini terima kasih ya. Tidur dulu, aku pulang dulu. Hei. Ashui. Fei, kamu dan Jiang Wanrou, sudah sampai mana perkembangannya? Kakak, masih perlu ditanya? Pulang semalaman begini, pasti sudah berhasil dong. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia yang tidak mau melepasku pergi. Ya ampun, kami mengerti. Kakak kedua, Kakak Fei. Kakak ketiga, kerja keras begini. Aku ajak kamu refreshing. Refreshing. Gimana? Ikuti aku saja nanti tahu. Kakak ketiga, senang tidak? Senang. Ini pertama kalinya aku ke klub malam. Bahaya. Kakak ketiga dalam bahaya. APA. Ini benar-benar barang langka. Aduh. Kamu siapa? Kamu mau apa? Jangan takut adik. Kakak akan sayang kamu baik-baik. Xiao Xiong Camus di mana? Jangan teriak. Dia tidak akan datang menyelamatkanmu. Lagipula. Dia yang menjualmu padaku. Apa katamu? Fei, sebenarnya apa yang terjadi? Lin Chuan si brengsek itu mengajak kakak ketiga ngeclub, lalu memabukkannya, menjualnya ke pria tua. APA. Dasar binatang. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Lepaskan aku, tolong. 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 Teriak saja.
Makin kau teriak makin seru. Tolong. Berhenti. Adik ketiga. Berhenti. Senmei. Senmei. Kakak pertama, tolong aku. Kalian siapa? Orang yang akan membunuh. Sialan. Berani pukul aku? Kau tahu siapa aku? Pembunuh bayaran nomor 1, Hei Sean Lao Gue. Yang suka memperkosa wanita, benar kan? APA. Dia adalah pembunuh bayaran hadiah miliaran. Dasar anak kecil. Kau berhasil tahu identitasku. Kalau begitu, Hari ini kalian Semua harus mati. Exio Fei, Heitai Heitai. Kenapa begini? Kau manusia atau hantu? Aku kakek. Aduh. Ini terlalu Ini Lin Fei yang ku kenal? Pasien tidak apa-apa. Hanya sedikit trauma. Istirahat sebentar akan membaik. terima kasih dokter. Xiao Fei. Xiao. Terima kasih kali ini. Kakak ketiga pernah meremehkanmu, bersikap buruk padamu. Kumohon maafkan. Kakak ketiga, tidak apa. Kita teman baik. Teman. Lin Chuan ini berani sakiti kakak kandungnya. Sungguh gila. Kakak, bagaimana kalau lapor polisi? Tangkap dia. TAPI Lin Chuan, dia pernah menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita. Bercanda ya? Pria hipokrit ini mau menyelamatkan orang? Ada apa Nona? Kenapa kebakaran? Cepat. Sepiawat. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Xiao Chuan berkatmu. Kalau tidak, keluarga kita sudah jadi arang. Iya benar. Xiao Xuan. Kau adalah penyelamat keluarga kami. Kakak ketiga, kau baik-baik saja? Maaf, ini semua salah. Lin Chuan, berani datang ke sini. Kakak salah paham. Aku hanya ingin mengajak kakak bersantai sebentar. Aku tak menyangka akan berujung seperti ini. Dasar hipokrit. Diam kau. Bahaya. Kebakaran. Cepat keluar semua. Sudah kuduga pria hipokrit ini bukan tipe penyelamat. Dia yang bakar rumah. APA. Lin Chuan itu bajingan. Kami semua menganggapnya sebagai penyelamat hidup kita. Ternyata api yang dulu dinyalakan olehnya sendiri. Dasar pengkhianat tak tahu balas budi. Selama ini kami buta mata. Begitu baik padanya. Kakak ketiga. Aku benar-benar menyesal. Pukul atau marahilah aku. Sudah. Lin Chuan minggir. Sikapmu sekarang bikin aku jijik. Kakak ini bicara apa? Aku tidak mengerti. Tidak paham ya? Baik, akan kutanya. Api di rumah dulu. Benarkah kau yang nyalakan? Kakak bicara ngawur. Mana mungkin aku membakar? Kakak kedua, ketiga. Kalian pasti tak mengira akulah pembakarnya? Bukannya begitu? Aku mempertaruhkan nyawa, menyelamatkan kalian. Tapi kalian malah curiga. Kalian keterlaluan. Waduh. Si teh hijau palsu masih hektik. Tiba-tiba begitu, kok mereka mulai menuduhku membakar? Pasti gara-gara Lin Fei lagi. Aku tak bisa diam saja, menunggu pengkena jarang. Harus cari cara dapat sejumlah uang. Lalu pergi dari sini. Para penonton, final nasional tinju segera dimulai. Siap menyaksikan? Xiao Chuan, ada perlu apa? Kakak, aku perlu bicara. Aku mau naik panggung. Ada keperluan apa? Bicaralah setelah lomba. Kakak, ini tentang pertandingan. Ada apa? Agen lawan mau bayar 1 miliar rupiah untuk pertandingan palsu. Nanti kita bagi 50-50. Setuju. Apa? Mau aku curang? Tidak, mustahil. Kakak, kumohon, aku sangat butuh uang ini.
Tetap tidak boleh. Kau tahu sendiri. Juara adalah mimpiku. Takkan kutinggalkan. Kakak, saat rumah kebakaran dulu, aku mempertaruhkan nyawa, menyelamatkanmu. Sekarang permintaan yang sederhana ini, tak bisa kau kabulkan? Aku. Kakak, kumohon kakak, bisakah? Baiklah. Aku setuju. Ayah ibu cepat. Lomba Xiao Ya sebentar. Lagi mulai. Cepat duduk. Oke. Semangat. Ana. Kakak keempat kurang istirahat, wajahnya lesu sekali. Silakan dua petarung maju. Keluarga Lin mulai curiga padaku, terus tinggal di keluarga Lin. Pasti ketahuan. Sekarang harus cepat pergi dari sini. Tapi sebelum pergi, kakak keempat, izinkan aku memanfaatkanmu sampai tetes terakhir. Semangat ada Kimpat. Kakak Kimpat, apa yang kau lakukan? Kau lupa perjanjian kita sebelumnya? Aneh tadi, adik keempat unggul. Tapi sekarang, sepertinya sama sekali, tak bisa melawan. Adik keempat terlihat tak fokus, seperti sengaja mengalah. Kakak keempat, kumohon, aku sangat membutuhkan uang ini. Bahaya. Kakak tertipu l'influent. APA? Tadi bukan jagoan ya, sekarang kenapa diam? Dengarkan. Bukan aku tak bisa mengalahkanmu, tapi sengaja mengalah. Sayang, sudah di ujung maut masih sombong. Xiao Fei, apa sebenarnya yang terjadi? L'influent brengsek itu Menggunakan insiden kebakaran untuk memeras kakak keempat. memaksa bertanding palsu. Apa? Lin Chuan bajingan ini. Api saat itu, jelas dia yang nyalakan. Kita tak laporkan dia. Sudah baik, dia berani memanfaatkan ini untuk membohongi kakak. Rupanya kita semua dibohongi. L'influent. Dari awal sampai akhir. Dia bukan orang, baik dan murni. Tapi benar-benar brengsek. Cepat pergi. Kalau tidak, Kakak keempat akan tewas. Lima. 4. Kakak keempat. Adik keempat. Jangan tertipu Lin Chuan. dia bukan, penyih la maintenue. Api saat itu dia yang nyalakan. Apa? Apa? Apa itu benar? Si Mei, kami tidak membohongimu. Selama ini, kami selalu dibohongi oleh Lin Chuan. Sial, kenapa mereka datang? Jadi begitu. Sia-sia aku selama ini, selalu menganggap Lin Chuan sebagai penyelamat. Tidak kusangka selama ini, aku terus dipermainkan olehnya. Nona, lebih baik menyerah saja. Kenapa harus berdiri lagi, menderita luka seperti ini? Aku bisa mengalahkan 10 dirimu. Kau mencari mati. Lima. Empat. Saya umumkan juara pertandingan ini adalah Lin Qingya. Kakak keempat. Si Mei. Lin Fei, Kau lagi. jika kau merusak rencanaku lagi, kau pantas mati. Kalian tunggu saja. Ibu akan mengobatimu. Aduh, sakit. Pelan-pelan. Aduh. Kali ini berkat Lin Fei mengingatkan. Jika tidak, si Mei benar-benar akan dicelakai oleh bajingan kecil itu. Benar?
Si Mei, kali ini kau harus berterima kasih pada Xiao Fei. Dulu, kakak keempat, memiliki prasangka terhadapmu. Selalu menargetkanmu. Semoga kau tidak memasukkannya ke hati. Semoga kau bisa memaafkan kakak keempat. Hai, tidak apa-apa, kita semua saudara. Xiao Fei, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Xiao Fei, terima kasih. Anak baik, ibu juga berterima kasih padamu. Kenapa kalian begitu sungkan? Xiao Fei, terima kasih. Telah mengubah nasib keluarga kami. Nezep, tidak apa-apa. Hanya merasa dulu, kami terlalu banyak berhutang pada, ingin menebusnya. Anya Donggong kata-kata? Harus ada sesuatu yang nyata. Baik, kau mau apa? Kakak akan penuhi semuanya. Halo. Ada waktu? Aku ingin bicara denganmu. Aneh. L'inchiant itu. Janjinya di sini. Di mana orangnya? Kalian mau apa? Tentu untuk membunuhmu. Zerang. Bicara, siapa yang menyuruh kalian? Sebagai pembunuh bayaran. Aku takkan bokorkan. Identitas klien. Aduh. Lumayan profesional juga. Kalau tak mau bicara, aku cari sendiri. Sial. Kena jebak. Lin Chuan. Berani-beraninya kembali. Ayah. Ibu. Kakak-kakak, aku salah. Maafkan aku. Memaafkanmu? Mimpi. Pergi sekarang. Keluarga Lin tak mau kap. Buang waktu dengannya. Pergi atau tidak, tak pergi ku gebok. Baiklah. Ini kalian yang memaksa. Pasukan. Serpu. Anak durhaka. Kau. Apa maksudmu? Tua bangka. Diam kau. Kau. Lin Chuan, beranikah begini, bicara ke ayah? Diam. Kalau mau mengusirku dari keluarga Lin, jangan salahkan aku nanti. Ini surat alih saham. Serahkan semua saham Lin. Ke aku. Atau kalian semua mati. Kau. Lin Chuan, kau gila. Ini kejahatan. Benar. Aku memang gila. Karena kalianlah yang membuatku gila. Keluarga Lin sudah punya. Aku sebagai anak. Mengapa harus bawa Lin Fei kembali? Hah? Dia anak kandungku. Tak bolehkah aku pulangkan dia? Humph. Anak kandung. Tua bangka. Sekarang baru berani ungkap isi hati. Selama ini bilang, menyayangiku. Tapi saham grup Lin sedikit pun tak diberikan. Tak diberi ke aku. Hah? TAPI Lin Fei? Kalian dengan mudah kasih dia 20% saham. Humph. Ini disebut menyayangiku? Di hati kalian, aku tak pernah dianggap anggota keluarga Lin. Itu karena ulah burukmu sendiri. Sengaja baka jabat Lin Fei supaya keluarga kami menjadi bias padanya. Dari awal, tak seharusnya percaya. Itu karena kalian bodoh. Siapa yang bisa disalahkan? Sampai sekarang. Akan kuak kesiniwa yang sebenarnya. Tak cuma kebakaran, semua peristiwa itu, semua kejahatan, adalah ulahku. Bocah tua, di ruang kerjamu, barang antik yang kusembunyikan, sebenarnya semuanya, dicuri olehku. Asal biwait sirda bohong. Lalu kau anggap Lin Fei yang mencurinya, bahkan dia, hamper, dipukuli setengah mati. Wahaha. Kau. Dan kau. Sudah lama kurencanakan. Aku berniat, memberimu obat, menjual muke, pria tua, untuk disalahgunakan. Tapi tak disangka. Dihentikan Lin Fei, di tengah jalan. Humph. Tapi kau salah sangka, Lin Fei yang menguntit. Lalu kau posting di grup fans untuk bully dia. Wah. Oh iya, ngomong-ngomong, dan juga, sebenarnya waktu itu, celana dalammu, Kikuri. Tapi saat kutemukan, celana dalam itu, tiba-tiba ada di ranjangku. Kukurajariku, akan ketahuan. TAPI dasar bodoh. Kau malah bilang, Lin Fei sedang, memfitnau. Wahaha lucu sekali. Wahaha. Lin Chuan. Keluarga Lin memperlakukanmu baik. Kau tega begini. Hati kau dimakan. Anjingnya? Cukup omong kosong. Hari ini, tanda tangan atau. Atau.
Simiwa mari. Baik. Baiklah, aku tanda tangan. Ayah. Aku sudah tanda tangan. Sekarang kau bisa pergi? Pergi? Mau kemana lagi? Aku sudah tanda tangan. Mau apa lagi? Mau apa? Tentu ambil Niawama. Apa? Ikut Mirka, untukku. Siap. Tidak. Lin Chuan, Dasar Lisik. Saudari terbaikku, ini bukan salah. Soalnya, kalau ku bebaskan kalian, nanti kalian lapor polisi. Gimana? Lin Chuan dengarkan. Kau akan dapat balasan. Aku tak. Yang penting Lin Group, sudah milikku. Kau. Jangan bergerak. Tua Bank. Eksekusi. Parenti. Lin Fai. La Fe. Kau datang. Cepat juga. Habisi dia. Serpu. Kau pikir, Dengan sedikit orang, bisa menghentikanku? Jangan mendekat. Kalau kau maju, gimana dia? Aku benci diancam. Kau. Tak takut dia mati? Tusuk saja dia. Baik. Lin Chingru, jangan salahkan aku untuk ini. Ini adik lelakimu sendiri. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia. Aduh. Aku ini sesepuh sekte surgawi. Mengatasi orang sepertimu, tukang gagal. Bagaikan telur di ujung tanduk. Kamu. Ya ampun. Kalian tidak apa-apa? Anakku. Hahaha. Duhai anakku. Conjure quand c'est dit it. Aku hampir sesak nafas. Aku tak bisa bernafas.